bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Abdillah. Rapat kerja yang dilakukan oleh DPR dan juga Jaksa Agung beserta dengan para pembantunya menyita banyak perhatian publik ya. Banyak sekali statement-statement dari anggota Dewan yang cukup menohok dan juga sepertinya memang menyerap aspirasi dari masyarakat. Salah satunya adalah yang diberikan oleh Rudianto Lalo, anggota Dewan dari Partai Nasdem. Beliau memberikan sesuatu yang kita pikir itu cukup tegas ya, cukup mewakilkan apa yang selama ini diresahkan oleh masyarakat. Nah, hal ini adalah menyangkut dengan penahanan dan dijadikannya tersangka Tom Lembong. Nah, bagaimana video lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Saya tidak akan bicara kasuistik di sini, Pak. Tapi ini menjadi koreksi bersama kita, bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius, hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah, itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Yang kedua, di Indonesia ini, Pak, luar biasa kita ini. Negara satu-satunya yang punya 3 institusi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Saya yakin tidak ada di negara lain, Pak. Dan mungkin juga Indonesia akan tercatat bahwa pejabatnya paling banyak keluar masuk penjara, Pak. Bisa dicek. Pertanyaan saya, sampai kapan pendekatan-pendekatan represif ini akan dilakukan? Kita setuju penegakan hukum pemberantasan korupsi, tetapi seyogyanya 3 lembaga penegak hukum harus punya strategi bagaimana pencegahan pemberantasan korupsi itu, supaya nanti Kajari tidak ditarget kasus-kasus, Pak. Bayangkan saja, Pak, kalau Kajari ditarget kasus harus sekian, 5 kasus, 10 kasus, saya menduga takut saja, Pak, kasus tidak ada pun bisa diadakan, Pak. Karena besarnya kewenangan jaksa, karena punya kewenangan subjektif. Ya, itulah tadi statement yang cukup menohok ya, yang disampaikan oleh Rudianto Lalo, di mana beliau menyatakan kekhawatirannya tentang jangan-jangan kejaksaan ini memiliki target, di mana Kajari dan Kajati ini diperintahkan untuk menyelidiki ya setidak-tidaknya 5 kasus dalam 1 bulan. Nah, itulah yang ditakutkan, sehingga kasus yang seharusnya masih remang-remang atau malah tidak ada sama sekali dijadikan ada gitu loh, demi mengejar permintaan tersebut. Ya, tentu saja itu sekedar asumsi ya, bukan sesuatu yang sudah murni terjadi. Dan juga Rudianto Lalo ini juga menyebutkan jangan sampai atau jangan-jangan dikhawatirkan publik ini melihat kalau kasus Tom Lembong ini adalah pesanan atau orderan dari pihak tertentu yang ingin menjatuhkan atau memenjarakan seseorang karena hal yang di luar dari masalah hukum. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Rudianto Lalo, anggota Dewan dari Partai Nasdem. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan beliau atau mungkin punya komentar sendiri? Silakan tuliskan di kolom komentar ya.
Sampai di Snowden Project, belum kami dan salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.